Some would say that we were innocent, but all we knew is the time we spent was fun. We were naive. Some would say we never had a clue, that all we did was tightly stop. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati dan diinvestigasi atau diteliti secara sistematis. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis, artinya teks laporan hasil observasi menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, kemudian dikelompokkan lalu dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara terperinci dari sudut pandang keilmuan. Jadi, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi ini adalah menganalisis suatu data dari hasil-hasil data yang sudah ada. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam mengenai suatu benda, tumbuhan, hewan, ekosistem, dan konsep-konsep ilmiah lainnya. Biasanya teks laporan observasi ini bersisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Terkadang fakta-fakta dari hasil observasi juga ditampilkan menggunakan gambar yang berupa tabel grafik atau bagan agar lebih menarik dan mudah dicermati. Jadi laporan observasi ini merupakan data-data yang jelas, yang akurat, sehingga orang pun bisa mengerti dan memahami karena ada bukti-bukti yang nyata sehingga di dalam suatu pernyataan bisa diterima dan bisa juga diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu untuk memberikan informasi umum tentang berbagai kelas benda atau sesuatu yang dicermati seperti hewan, pepohonan, batu-batuan, telepon genggam, dan sebagainya. Melalui penjabaran ciri laporan observasi yang sebelumnya telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi disajikan dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu, memerinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya dengan objektif. Dan objek laporan hasil observasi ini bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri umum secara keseluruhan. Jadi itulah menjadi tujuan penulisan teks observasi ini. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, fakta. Benar-benar terjadi, bersifat objektif, berarti akurat, bisa terpercaya. Harus ditulis sempurna dan lengkap, benar, tidak setengah-setengah. Jadi kalau diceritakan memang harus selesai dan benar-benar ada pembuktian. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Artinya tidak ada seperti cerita isu-isu yang tidak benar. Disajikan secara menarik baik dalam tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Artinya menggunakan bahasa yang resmi dapat dipahami oleh orang lain sehingga teksnya itu terpaparkan dengan adanya bukti-bukti yang akurat. Perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Jadi contohnya di sini ada kan sampah. Jadi dijelaskan di situ sampah ini material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Jadi sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Jadi dia jelaskan di sini tentang sampah dan apa tentang sampah ini memang benar-benar dijelaskan.
Ya, ada bukti-bukti, ada angka-angkanya. Jadi katanya di sini sampah yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri bisa mencapai 11.330 ton per hari. Itu ada data, ada bukti yang nyata. Contoh sampah organik sampai mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan lain sebagainya. Jadi dipaparkan semua tentang gambaran sampah. Itulah dia. Selanjutnya juga itu dijelaskan tentang sampah ini bagaimana perbedaan anorganik dengan organik. Kemudian sampah-sampah ini ada sampah padat ya. Jadi wujudnya padat. Contohnya di situ di rumah tangga ada sampah dapur seperti hasil dari kebun, kemudian plastik, gelas-gelas dan lain sebagainya. Jadi sampah ini dibedakan berdasarkan kemampuan diurainya ya dari alam. Jadi itu semua tentang penjelasan tentang sampah. Sehingga kalau misalkan orang yang membaca teks observasi pada judul sampah ini, ya karena hari-hari juga bisa terjadi, ya bisa mereka percaya bahwa itu benar-benar memang di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita lihat juga langsung secara